Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali dalam PDKT Online hari ini dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab iman itu adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Disitulah terletak tantangannya. Kebanyakan manusia itu cenderung untuk melihat hasil terlebih dahulu, baru dia kemudian percaya. Sementara untuk kita mengalami sebuah mujizat, seseorang itu harus hidup dalam iman, sebab hanya bagi Tuhanlah tidak ada yang mustahil. Hari ini saya rindu kita semua bisa belajar bagaimana beriman dari seorang Bapak Abraham yang dikenal sebagai Bapak orang beriman. Abraham ini percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan seperti biasanya, sebelum kita membahas sharing ini lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Datanglah ke dalam hati setiap umat-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, dan sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk percaya jikalau ia belum melihat sesuatu, ya kan? Bahkan Thomas sendiri yang adalah salah satu dari 12 murid Yesus pun pada awalnya ragu-ragu kalau Yesus sudah bangkit sebelum dia sendiri yang melihat langsung bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Dan dari cerita Alkitab, kita semua tahu begitu si Thomas ini melihat langsung semua itu, Yesus berkata kepadanya dalam Yohanes 20 ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku, dengar baik. Sekalipun beriman itu tidaklah mudah, tetapi bagi barang siapa yang mau tekun mencari Tuhan, pasti iman itu akan bertumbuh. Sebab itu janganlah khawatir, sebab Anda tidak sendiri dan Tuhan pun juga tidak menuntut iman setiap kita langsung sempurna. Karena Bapak Abraham yang mendapat gelar sebagai Bapak orang beriman pun, dia juga melalui banyak kegagalan. Pelan-pelan boleh, tapi asal pasti semua itu proses, dan yang paling penting itu adalah terus bertumbuh. Yang penting itu ada progres. Ada amin, saudara? Pada sharing kali ini, saya rindu membagikan tentang bagaimana iman itu bisa bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar dari Bapak Abraham yang sebelumnya dia disebut Abram dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ke-9. Langsung kita baca dari ayat yang pertama, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Pertama-tama Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu. Dari sini kita bisa melihat bahwa proses pertumbuhan iman itu dimulai dari sebuah panggilan. Dan harus ada hati yang meresponi. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Dan ada kelanjutannya, alias tidak hanya berhenti di situ saja. Tuhan berkata, pergilah juga dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita semua sudah tahu bahwa negeri yang dimaksud itu adalah tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bagi Abraham yang saat itu masih dipanggil Abram, jelas-jelas apa yang Tuhan firmankan kepadanya kala itu merupakan sebuah tantangan iman yang luar biasa. Sebab kala itu Abram sudah berada di zona yang nyaman. Tetapi di sini Tuhan menyuruh Abram pergi dari situ karena Tuhan itu mau agar dia tidak menjadi serupa dengan dunia yang ada di sekelilingnya.
Tuhan manggil Abram untuk keluar dari negerinya, yang dimana pada saat itu Abram tinggal di daerah Mesopotamia yang kental dengan penyembahan berhala. Tuhan kira-kira bilang begini sama Abram, kalau kamu mau jadi hambaku, kamu harus berbeda dari kebudayaan negerimu. Setiap bangsa negara itu pasti punya yang namanya kebudayaan-kebudayaan tertentu, yang semua asal-usul atau cikal bakalnya itu dari kejatuhan manusia dalam cerita Menara Babel. Setiap kebudayaan pun pasti ada bagus dan ada juga jeleknya. Seperti kalau di Eropa itu biasanya orang-orang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun gaib. Tetapi mereka lebih mendewakan akal budi mereka, bahkan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi di sisi lain, Asia kebalikan daripada Eropa. Setiap kebudayaan itu memiliki akar dosa di dalamnya. Masing-masing ada kejatuhan Adam, dan Tuhan suruh Abraham kala itu keluar dari negerimu agar tidak sama dengan dunia sekelilingnya. Hari ini bagi kita secara rohani di perjanjian baru, Tuhan manggil kita kepada penggenapan janjinya. Tuhan itu punya janji dalam kehidupan setiap kita. Dan untuk kita mencapai janji itu, kita itu harus pergi meninggalkan sesuatu. Dosa contohnya, atau kehidupan lama kita, kebiasaan buruk maupun pergaulan yang salah. Untuk kita datang kepada Tuhan, kita harus mau meninggalkan sesuatu di belakang, karena hidup hari-hari ini penuh dengan begitu banyak godaan. Dunia selalu menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Jadi, kalau kita mau dekat sama Tuhan, kitanyalah yang harus menjauhi dunia. Bukan maksudnya itu berarti kita menjadi orang-orang yang aneh, dalam tanda kutip, tetapi Tuhan mau agar kita itu berbeda karakternya dengan orang-orang di dunia sekeliling kita. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Nomor 1, dimulai dengan menjauhkan diri dari godaan duniawi. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Abram untuk keluar dari negerinya. Tuhan berkata di sana, Abram, imanmu harus bertumbuh. Tetapi sebelum aku menuntunmu lebih jauh, inilah yang menjadi kehendakku. Aku ingin engkau menjadi berbeda dari budaya negerimu, budaya sukumu. Inilah yang dimaksud dengan sunat hati yang sesungguhnya. Iman Abraham di sini mulai tumbuh secara perlahan. Bukan berarti imannya langsung sempurna atau langsung menjadi bapa orang beriman, enggak. Karena dia pun masih juga mengalami berbagai macam kegagalan. Salah satu kegagalannya yang paling terkenal Hagar, ya kan? Masih ada lagi beberapa cerita lain yang dimana Abraham itu tidak mengakui dengan terus terang bahwa Sarah itu adalah istrinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Itu pertanda bahwa ternyata masih ada banyak lagi hal yang Tuhan harus proses di dalam hidup Abraham. Tetapi sejak hari itu di ayat pertama dikatakan Abram dipanggil oleh Allah, dia sudah menjadi milik Tuhan. Panggilan yang sama itu juga ditujukan bagi setiap kita yang mendengarkan firman pada hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama cek kembali, introspeksi diri kita masing-masing, biar Roh Kudus menuntun setiap kita untuk bertanya kepada diri kita pribadi lepas pribadi, adakah sesuatu di hidup kita yang hari-hari ini hal itu mungkin sudah kita anggap menjadi sebuah kebiasaan, padahal sesungguhnya hal itu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Biar mulai hari ini ke depan, kita mulai meninggalkan semua itu. Kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Menjadi beda sendiri, bukan menjadi orang yang aneh, tetapi menjadi kekaguman Allah. Sebab Allah kita itu sanggup, Dia mampu untuk mengubah karakter dan pribadi seseorang. Marilah kita mengharapkan perubahan demi perubahan yang nyata, karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia berjanji akan bekerja dalam kehidupan kita, asal hati kita mau terbuka. Sebab itu kalau kita masuk hadirat Tuhan itu jangan tanggung, saudaraku. Janganlah kita itu hanya masuk membawa teori saja, karena Allah kita itu bukan agama. Allah kita itu hubungan. Dia adalah seorang pribadi. Maukah hari ini Anda menjadi milik pusakanya seperti Abraham? Selanjutnya di ayat 2, Tuhan berkata kepada Abram,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita bisa melihat di sini Tuhan berkata, aku akan. Begitu seriusnya Tuhan dengan kita kalau kita itu mau serius dengan Dia. Kata aku akan di situ menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah perjanjian. Ianya Tuhan adalah iya, tidaknya Tuhan adalah tidak. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Tuhan kita adalah iya dan amin. Yang membuat janji Tuhan itu istimewa adalah karena Dia menggantungkan seluruh janjinya itu pada kepribadian dan karakternya yang tidak pernah berubah. Sebelum kata akan, ada kata aku di sana. Kalau Allah sudah berjanji kepada kita, maka Dia pasti akan menepatinya. Karena kemuliaannya terlalu besar untuk dipertaruhkan demi tidak menepati janjinya kepada kita. Kalau Allah sudah berjanji dan berkata, aku akan, aku itu tidak akan berubah. Aku itu tidak akan berdusta. Titik beratnya itu ada bukan di kata akan karena itu perbuatan, tetapi titik beratnya itu ada di kata aku. Aku adalah aku, firman Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Aku tidak akan berubah. Aku tidak pernah berdusta, kata Tuhan. Kalau kita mau menaruh percaya kepada janji Tuhan, taruhlah percaya kita itu kepada Tuhannya dulu sebelum kepada janji-janjinya. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Percayalah bahwa berkat terbesar itu adalah pengenalan akan Dia dan bukan pada apa yang kita bisa peroleh dari hubungan kita dengan Dia. Poin kedua, menumbuhkan iman itu dimulai dengan pengenalan akan Tuhan terlebih dahulu, barulah kemudian pada janji-janjinya. Kenapa saya itu tidak meragukan janji Tuhan? Karena pertama-tama, saya tidak meragukan Tuhannya. Sebab Tuhan tidak berada di level kita. Maka dari itu kitalah yang harus tahu diri kalau sama Tuhan. Kalau sampai ada dari kita yang kecewa sama Tuhan atau bahkan marah sama Tuhan, sebab beberapa orang kan ada yang begitu. Dia kecewa sama Tuhan karena doanya nggak dijawab. Kadang-kadang kita ini lupa ngaca, saudara. Kaca rohani maksud saya. Kita ini suka lupa diri kalau kita ini siapa. Kita ini loh sebenarnya orang berdosa. Raja Daud juga bilang begitu, siapakah aku Tuhan? Dia tahu dengan benar siapa Tuhannya. Bukannya dia lupa diri, tetapi dia ngaca dan dia sadar kalau dirinya itu bukanlah siapa-siapa, sehingga Tuhan itu bisa berjanji sedemikian rupa kepada kita. Kalau cara memandang kita kepada Tuhan bisa seperti itu, maka beriman itu tidaklah susah. Sebab waktu mata kita tertuju kepada akunya, maka akannya itu akan mudah. Masa sih Tuhan perhitungan sama saya? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Beriman pun menjadi gampang. Iman Abraham itu bertumbuh dari matanya yang tertuju kepada Allah perjanjian. Semuanya itu proses, tetapi yang terpenting adalah progres. Abraham dari seseorang yang jatuh bangun berkali-kali sampai menjadi bapak iman yang legendaris bagi keturunannya. Dia bukan hanya saja diberkati, tetapi Tuhan berkata kepadanya, engkau akan menjadi berkat. Luar biasa bukan? Selanjutnya di ayat ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di ayat ketiga ini Abram mulai menerima perjanjian itu. Tuhan bilang begini sama Abram, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham itu bukan hanya mengikat saja, tetapi itu juga turun-temurun. Sedikit tambahan informasi buat menambah pengetahuan kita, di dalam sejarah dunia, keturunan Abraham secara fisik, yaitu orang-orang Yahudi, banyak sekali menjadi pemicu akan jatuh bangunnya sebuah bangsa ataupun kerajaan. Di sepanjang sejarah dunia, contohnya Yunani, pernah menajiskan mezbah orang Yahudi, lalu tak lama kemudian mereka langsung jatuh di tangan Kaisaran Romawi. Roma yang ahli strategi perang itu jatuh ke tangan Viking yang taunya hanya brutal. Demikian pula Spanyol, Jerman yang paling terkenal dengan Hitler, ya kan? Bagaimana dia membuli orang-orang Yahudi. Tahu apa yang terjadi sama mereka?
tiba-tiba saja semua negara ini menjadi lumpuh total. Inggris pernah sangat baik terhadap keturunan Abraham, lalu kehilangan dominasi dunia sejak mereka tidak lagi setia pada perjanjian mereka terhadap Israel. Bisa kita lihat bagaimana jatuh bangunnya sebuah kerajaan ini. Ayat 3 yang kita baca tadi ternyata berlaku. Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, aku akan mengutuki orang yang mengutuki engkau." Dan hari ini kita sebagai Israel rohani, sebagai umat-umat pilihan Allah, bagi kita ayat ini bisa diartikan kalau kita ini beriman kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Allah, nanti bagaimana orang lain memperlakukan Anda, itu akan bisa menentukan jatuh bangunnya mereka. Maka dari itu kita sendiri jangan sampai jatuh, jangan kecewa, jangan marah, jangan berdosa, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Nanti Anda bisa lihat sendiri, kejatuhan, kebangunan kerajaan di sekelilingmu itu dikarenakan engkau. Bukan secara langsung, tetapi Tuhanlah yang langsung berurusan dengan mereka. Makanya itu kalau Tuhan berkata kepada kita, kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Sama Tuhan jangan perhitungan. Tuhan aja sampai memberikan anaknya. Allah Bapa kita itu memberikan putranya yang tunggal. Masa kita kasih pipi kiri aja tidak terima? Sudahlah, jangan perhitungan kalau sama Tuhan Yesus. Yang penting itu terus kejar perkenanannya. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara, jangan keraskan hatimu, maka langsung saja jadi pelaku. Jangan berhenti hanya menjadi pendengar saja. Pokoknya percaya dan taat saja seperti Abraham. Kalau taat sama Tuhan itu segera seperti Abraham yang langsung pergi meninggalkan negerinya seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Tetapi tunggu dulu. Sepertinya di sini Abraham membuka celah. Kita bisa lihat sama-sama di mana celahnya Abraham saat bertumbuh dalam iman. Saya ulangi kembali di ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham bawa Lot. Padahal di ayat 1 tadi Tuhan sudah berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Lot ini kan sanak saudaranya Abraham. Harusnya Abraham jangan membawa Lot, sebab nanti Lot inilah yang akan menjadi biang kerok masalah di kemudian hari. Lotlah yang nantinya akan menurunkan Bani Moab dan juga Bani Amon yang menjadi musuh bebuyutan dari para keturunan Abraham. Inilah salah satu kegagalan yang dilakukan oleh Abraham. Saat itu Abraham taat, tetapi taatnya itu masih setengah-setengah atau taat sebagian. Banyak dari antara kita orang Kristen, anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kompromi iman. Jangan berikan kepada Tuhan barang yang setengah matang atau yang setengah mentah, sebab bukan itu yang Tuhan minta. Anggaplah kala itu Abraham juga belum dewasa iman, sama seperti kita hari ini. Tetapi ketidakdewasaannya itu dicatat supaya kita itu cepat dewasa, saudaraku. Supaya kita itu tidak lagi mengulangi kesalahan seperti yang Abraham pernah lakukan dahulu kala. Andai kata saat itu sudah ada Alkitab, atau kalau saja Abraham tahu cerita seperti ini, pasti dia tidak akan membawa Lot. Demikian pula halnya dengan kita. Kalau hari ini kita itu tahu kompromi itu nantinya akan merugikan kita di tahun-tahun ke depan, lebih baik kita jangan kompromi sekarang, ya kan? Sebab sejatinya orang yang dikatakan pandai itu bukanlah orang yang IQ-nya tinggi, tetapi orang yang pandai itu adalah orang-orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain sehingga dia tidak harus mengalaminya. Abraham di ayat 4 ini menaati Tuhan, tetapi dia taat setengah-setengah. Poin ketiga, iman itu bertumbuh di saat kita mau sungguh-sungguh taat dan setia. Tetapi kabar baiknya masih di ayat 4 yang belum selesai kita baca tadi, dikatakan di sana, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu di ayat 5 dikatakan, Abraham membawa Sarah dan Lot,
anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Kala itu Abram berumur berapa, saudara? Dia berumur 75 tahun. Di sini kabar baiknya. Abram, waktu dia nurut sama Tuhan, berangkat dari Haran, dia berumur 75 tahun. Tuhan hendak memberi pesan pada kita hari ini bahwa tidak ada kata terlambat untuk taat kepada Tuhan, alias tidak pernah terlalu tua untuk taat kepada Tuhan. Abraham terima panggilan itu saat dia berumur 75, dan dia mendapat Ishak, anak perjanjian itu, 25 tahun kemudian. Jadi sekalipun ada di antara kita yang merasa kalau usianya itu sudah terlalu tua, tidak ada kata terlambat untuk taat kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk taat. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-6 dikatakan Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di ayat 6 yang kita baca tadi, sewaktu Abraham sampai di Kanaan, orang-orang Kanaan masih berdiam di sana. Ada kurang lebih sekitar 400 tahun kemudian, sampai orang Kanaan itu sungguh-sungguh akhirnya melepaskan tanahnya, sehingga keturunan Abraham itu memilikinya. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam iman itu akan selalu ada waktu untuk penggenapan janji. Itulah sebabnya kita harus terus bertekun di dalam iman. Dan kita lanjut, ketika Abram masuk di tanah Kanaan, dia langsung memilih Sikem. Sikem ini adalah sebuah kota yang persis berada di tengah, dan persis juga berada di tengah-tengah antara dua pegunungan. Abraham memilih langsung ke Sikem yang berada di tengah-tengah tanah perjanjian ini, juga mempunyai arti yang signifikan buat kita kalau misalkan kita tidak tahu harus mulai dari apa, karena mungkin saja ada begitu banyak hal yang masih harus kita renungkan, pikirkan, apalagi kalau itu tidak tertulis dalam Alkitab. It's okay untuk beri waktu kepada hal-hal yang demikian. Tetapi untuk satu hal yang sudah nyata dan jelas ada di dalam firman, maka mulailah selalu dengan kehendak Allah. Misalnya, mengasihi, hidup kudus, dan seterusnya. Tidak pernah salah untuk selalu memulai dengan apa yang kita kenali sebagai poros kehendak Allah di dalam hidup ini. Itulah arti Sikem. Mungkin kita tidak tahu semua apa kehendak Allah di dalam hidup kita ini. Tetapi untuk segala sesuatu yang memang sudah kita tahu, secara langsung itu sesuai dengan firman, seperti mengasihi, menjauhi dosa, berbuat baik, dan seterusnya, yang bahkan anak sekolah minggu pun juga sudah tahu, maka selalulah untuk memulai segala sesuatu dari situ. Poin kelima, iman itu bertumbuh jika kita memulainya dengan melakukan kehendak Allah. Setelah sampai di Kanaan, Abraham tidak mulai dari pinggiran atau di daerah yang abu-abu. Dia langsung mulai dari Sikem yang ada di tengah-tengah tanah perjanjian. Terakhir di ayat ke-9 dikatakan, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kalau Anda dan saya mau bertumbuh dalam iman, jalanlah lebih jauh sama Tuhan seperti Abram. Masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb, makin bertumbuhlah imannya. Jalan sama Tuhan jangan setengah-setengah, saudaraku. Jadi dari sharing hari ini, iman itu bisa bertumbuh dimulai dari mana? Yang pertama, dimulai dengan menjauhkan diri dari godaan duniawi. Yang kedua, menumbuhkan iman itu dimulai dengan pengenalan akan Tuhan terlebih dahulu, barulah kemudian pada janji-janjinya. Selanjutnya yang ketiga, iman itu bertumbuh
di saat kita mau sungguh-sungguh taat dan setia. Dan yang keempat, dalam iman itu akan selalu ada waktu untuk penggenapan janji. Dan yang terakhir, iman itu bertumbuh jika kita memulainya dengan melakukan kehendak Allah. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah dari hari ke hari iman setiap kami boleh terus bertumbuh dalam Engkau. Di dalam apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk terus selalu melakukan apa yang sesuai dan kehendak-Mu sampai kami melihat semua janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa semua Sobat DC Ministry di mana mereka berada. Biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa terus melimpah atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan sama-sama berdoa katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama, Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.